berita terakhir bahwa undang-undang IKN akan direvisi. Ya. Revisi lagi. Pertanyaan kita direvisi kenapa? Pasti karena tuntutan oligarki itu supaya insentifnya bertambah. Apa misalnya itu? Ya oligarki tahu bahwa Jokowi kasih 80 tahun, 90 tahun, 160 tahun untuk kelola itu dengan hak yang tidak otet, yang bukan maksimal, bukan hak pakai, hak guna usaha segala macam. Oligarki nuntut, gua mau beli jadi hak milik. Ya karena itu perlu direvisi. iya, itu dasar kenapa mesti direvisi kan. Itu asumsi lo nggak sih? Apanya? Kalau bilang oligarki akan menguasai ini semua. Ya logika kita begitulah. Habis apa dasarnya diubah-ubah coba? Tentu oligarki belum bisa masuk. Lain kalau oligarki udah masuk kan. Kan faktanya nggak ada yang masuk di situ sehingga Pak Jokowi masih jadi SPB, Sales Promotion Boy. Waduh. Lah memang itu is a boy. Kan itu. Kan jualin ke Kanada. Kanada pasti. Kan coba bayangin. Jokowi di mana? Di Jepang acara apa? Singapura juga, Pak. Iya, oke. Yang di Jepang kan ketemu Perdana Menteri atau Menteri Keuangan Kanada. Ini tolong beli invest di IKN itu. Bahkan Pak Jokowi tahu betul bahwa ada dana-dana nganggur, dana pensiun orang Kanada. Pension fund ya. Iya, pensiun. Invest dong ke IKN. Loh, kalau Pak Jokowi di brief dengan bagus oleh stafnya, nggak bakal keluar proposal itu. Kenapa? Karena Kanada itu pusat perlawanan deforestasi kan, gila kan. Gimana bisa, karena itu yang marah tuh anak-anak muda itu yang udah capek-capek ada Black Forest, Black Rose Society itu mawar hitam tuh yang dipromosikan berpuluh-puluh tahun supaya Kanada jadi pusat penelitian dan kampanye global anti deforestasi. Nah sekarang mau jual IKN yang deforestasi, kan ngaco kan? Itu sama lu usulin ke pesantren-pesantren untuk buka mata kuliah ateisme, itu sama aja. Absurd. Bang, kalau ngelihat katakanlah situasi itu ya, yang keliru Jokowi saja atau stafnya yang tidak Ya apa bedanya itu? Jokowi tahu itu keliru, dia jalanin terus. Stafnya tahu bahwa Jokowi bisa dikelirukan tuh. Kan itu sama aja kan tuh. Kan di dalam sidang kabinet itu kan dibuka semua kan. Kan mesti dibuka. Jadi semua orang merasa tunggu dulu Pak Presiden sinyalnya apa? Harus diatur kebijakannya tuh. Ya itu ya kenikmatan berdua tentang kenikmatan dua pihak tentang kejahatan yang sama. Oke, apakah lo menilai kita ini jadi semacam apa ya, atau pemerintah kita ini menjadi semacam pengemis ketika dia harus meminta dengan sangat gitu, bahkan ke negara yang juga sebenarnya tidak akan memberikan fund apapun untuk pembangunan IKN. Ya lain kalau misalnya minta kemana tuh, minta tolong ke Finlandia, minta tolong ke negara yang kita tahu tidak punya ambisi ekspansionis. Kan China punya ambisi ekspansionis kan. One Belt One Road itu kan jelas itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali angan-angan di masa lalu bahwa dia pernah punya kekaisaran segala macam kan. Lalu bersaing dengan Amerika, maka Indonesia, Indo-Pasifik jadi sangat strategis kan. Dan beberapa contoh kan terjadi bahwa semua invasi Cina itu adalah umpan untuk aneksasi kan. Jadi itu aja kan. Nah itu juga yang kita heran, ngapain sih itu bikin ibu kota tetapi desainnya bahkan disuruh silakan Cina bikin desainnya tuh buat ibu. Itu kan gila dari segi diplomasi, segi keamanan, segi macam-macam, itu kan berbahaya kan. Dan itu juga menimbulkan konfrontasi tuh. Tentu Amerika menganggap kan kemarin sebulan lalu Amerika berhasil membujuk Papua Nugini untuk mengizinkan kapal selam, kapal perang dia mampir di situ dari udara maupun laut tuh. Lama-lama makin kesini tuh Papua. Si Amerika itu karena menganggap loh di ibu kota Indonesia tuh ada basis kepentingan Cina di situ karena dibuat di situ kan, dibuat oleh arsitek dan pekerja Cina kan. Jadi aspek itu kan yang mesti kita hitung tuh. Selain aspek lingkungan yang udah berkali-kali gue bilang bahwa itu hak burung untuk bertengger di pohon-pohon Kalimantan itu kenapa diusir, hak cacing untuk menyuburkan akar tanah kenapa diusir kan, karena itu dasarnya tuh. Apalagi soal itu pasti seluruh dunia tuh nggak mau kasih lampu hijau untuk investasi di situ kan. Kan semua perusahaan yang beradab di Amerika maupun di Eropa itu pasti tahu pikiran generasi muda yang bakal rame itu. Kalau ada investor yang datang ke Kalimantan, itu anak muda Eropa yang pertama kali bereaksi itu bisa jatuh pemerintahnya kan. Kan itu karena environmental ethics itu jadi the new grammar of the current generation kan. Semua orang anak muda di Eropa, Amerika itu do you speak environmental ethics? Itu jadi standar di dia. Artinya pemerintahan kita juga nggak beradab ya Bang?
sangat nggak beradab terhadap secara ekologis dia tidak beradab. Tidak beradab ya. Ya. Atau jangan-jangan kita sedang menciptakan ekosida. Ya sudah terjadi itu pada ecological footprint di Papua menyebabkan Papua misalnya tuh. Papua itu hutannya kira-kira 37 juta hektar. 80% hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada 2.000 mamalia, ada 20.000 jenis pohon, ada cacing yang macam-macam itu kan, dan ada 500 masyarakat adat. Kan itu kan satu habitat ekologi kan, yang begitu diganggu dirubah jadi food estate, seluruh ekosistemnya berubah tuh. Tapi nanti pemerintah bilang enggak dong, Anda lihat ya, itu nggak akan jadi coklat di situ tanah. Begitu dibikin food estate dia jadi hijau lagi tuh. Oh iya, hijau singkong itu sama hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan kan. Gimana coba? Ya, tapi lu percaya nggak bahwa ini kan banyak orang menganggap atau meyakini bahwa IKN ini akan menjadi satu sentra ekonomi baru di luar Jawa. Udah dihitung itu sentra ekonomi itu ya ada di jangka pendek mungkin tumbuh di atas 0,4% dari yang sekarang itu. Tapi di jangka panjang dia akan drop juga tuh. Akan di bawah itu ya, Bang? Akan di bawah itu. Kenapa Bang hitungan lo? Ya mana ada orang begitu IKN dibikin itu di situ ada apartemen segala macam, nggak ada pusat bisnis kan, nggak boleh ada pusat bisnis. Ya orang pergi balik lagi ke Samarinda, tinggal di Samarinda. Seminggu sekali aja dia datang ke situ, ya mati lah itu. Itu kan gampang. Bang, tapi gue tertarik pada akhirnya di mana kita menempatkan atau mencari titik temu ya antara developmentalisme dengan kepentingan untuk menjaga lingkungan. Apakah kita perlu mencari titik tengah itu atau gimana? Menurut lu gimana? Gak ada lagi titik tengah di situ. Adanya paradigm shift. Oke. Misalnya awal Januari itu pusat pengelolaan developmentalisme untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat akumulatif di Davos itu bikin semacam kesepakatan bahwa akumulasi tidak boleh lagi jadi prinsip pertumbuhan ekonomi dunia. Ini kan itu forum antara G7 pemimpin negara maju dan CEO dunia tuh. Dia bikin kesepakatan bahwa hentikan teori akumulasi itu. Artinya berhenti dengan developmentalisme tuh. Apalagi developmentalisme yang di backup oleh rejim-rejim otoriter kan. Jadi ada semacam new kind of socialism di dalam dunia sekarang tuh. Jadi Indonesia nggak paham bahwa paradigma ekonomi dunia udah berubah tuh. Kita masih andalin akumulasi. Loh seluruh Eropa itu yang hidup koperasi. Amerika tuh sebagian besar sekarang tumbuh dengan kekuatan koperasi kan. CU itu Bang ya. Yes itu. IKN ini menjadi salah satu produk Jokowi yang paling absurd atau ada lagi yang lain? Ya satu-satunya yang bisa kita sebut absurd karena dia menjadi semacam ambisi Jokowi untuk bikin semacam menara Babel gitu. Sebagai penanda hallmark gitu Pak. Kan itu kan. Jadi orang yang punya ambisi pasti dia akan kerahkan semuanya supaya itu berhasil dulu, supaya ada yang orang ingat tentang dia. Nah ini punakawan-punakawannya gosok-gosok egonya Pak Jokowi kan. Bikin lagu. Biar ada legacy gitu ya. Tapi coba apa legasinya kalau beton itu satu waktu itu dibongkar. Kan dalam 8 tahun ke depan kan orang nggak perlu lagi beton kok. Orang berkantor di cloud kan. Coba bayangin misalnya seorang perempuan di Amerika tuh, warga negara Indonesia, jadi konsultan dari perusahaan-perusahaan teknologi ruang angkasa untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Dia kasih kuliah di Harvard, ceramah mungkin di Elon Musk, muter-muter. Ini perempuan Indonesia memikirkan tentang arsitektur ruang angkasa tadi, pasca planet. Sementara presidennya di Indonesia masih gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak konsepnya kan. Coba orang mau ke sana gitu. Ngapain? Yang lainnya ada proyek lain lagi yang menurut lo juga absurd dari Jokowi. Ya apa lagi? Ada nggak? Gue nanya nih. Ya yang paling tertinggi apa namanya in optima forma ya IKN itu kan ini dia akan jadi legasi. Yang absurd sih banyak. Apa aja tuh? Ya soal penundaan pemilu kan mulai diajukan. Tunggu dulu Gibran lolos apa enggak tuh. Kan itu. Undang-undang banyak betul undang-undang yang enggak sesuai dengan Omnibus Law. Kan itu absurd juga kan. Omnibus Law ditolak oleh buruh. Karena itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, judicial review tuh gagal. Pemerintah gagal meyakinkan bahwa itu bisa jadi undang-undang. Dia rubah jadi perpu tuh. Perpu itu ditingkatin jadi undang-undang. Masuk lagi. Kan absurd namanya kan. Mencari cara terus. Mencari cara hal yang sama. Kan gila kan. Karena memang mau diloloskan.
Lalu buruh mau bergerak tuh, mau dihadang oleh siapa yang laporin saya. Itu nanti ada 10.000 mau menghadang buruh. Lo buruh itu punya hak sejarah untuk demo. Iya, iya. Kalau relawan itu dikendalikan